Oke, sekarang kita coba bahas hiburan kubro tentang Pitagoras. Materi ini jadi materi akhir di semester 1 ini ya. Kita akan coba lihat di modul ada di halaman 15 ya. Kita akan bahas semuanya yang PG sama yang SI gitu ya. Oke, lihat nomor 1 dulu sekarang. Ini ada segitiga ABC berlaku. Nah, ini berlaku teorema Pitagoras ya. Jadi kalau misalkan ada segitiga siku-siku nih ya, lambang siku-siku bisa bentuknya begini, bisa juga kotak gini nih ya, maka berlaku teorema Pitagoras yang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini yang jadi C nya atau hipotenusanya itu si AC nya ya. Ini AC nya, si hipotenusanya berarti ini si C kecilnya, ini A sama B nya mah bebas terserah gitu ya. Sehingga kalau misalkan dirumusin jadinya AC kuadrat ini ya, AC sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat gitu kan ya. Cuman di sini di option nggak ada ya, ini AC kuadrat malah kurang, ini rumusnya ini salah gitu ya. Nah terus gimana tuh cara jawabnya gitu, apakah ini nggak ada jawaban? Jadi sebetulnya tinggal kita modifikasi aja nih ya si rumusnya, tinggal kita modifikasi aljabar aja. Ini kita pindah ruasin lah ya, misalnya yang dipindah ruasin itu si BC nya ke sini nih, misal otomatis berarti si BC nya negatif ya. Jadi ini AC kuadrat dikurang BC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Nah ini ada ya di option yang B, berarti nih jawabannya. Jadi gitu ya, kalau misalkan di option jawaban nggak ada, mungkin itu harus dimodifikasi aljabar dulu gitu baru bisa ketemu jawabannya. Oke, lanjut yang nomor 2 nih. Nomor 2 ini yang ditanya si P nya ini udah jelas segitiga siku-siku, tinggal kita gunakan rumus Pitagoras saja yang tadi ini nih ya. Kita tentuin si C nya dulu ya. C itu hipotenusa yang ada di depan sudut siku-siku ya, berarti si 25 ini C nya. Untuk A sama B nya itu terserah ya, mau 7 mau P ya, bebas lah gitu, yang penting si C nya nggak ketukar. Nah terus untuk nyari si P nya ya tinggal kita tulis rumus Pitagorasnya. Nah ini ya, C kuadrat berarti 25 kuadrat sama dengan A nya 7 misalnya, 7 kuadrat tambah ini B nya P ya, P kuadrat. Terus dihitung ini jadi 625, terus ini jadi 49 tambah P kuadrat. Pindah ruas yang 49 nya 625 dikurangi 49 sama dengan P kuadrat. Ini hasilnya hitung ya, berapa sendiri hitung sendiri. Terus nanti ini kan masih P kuadrat ya, jadi kalian harus hilangkan dengan bentuk akar ya, bentuk akar dari si hasil yang di sini ya tadi. Nah dapetin nanti nilai P nya berapa itu ya. Itu yang nomor 2. Sip, lanjut lagi yang nomor 3. Diketahui segitiga siku-siku panjang hipotenusanya 20 dan salah satu sisinya 12. Kalian kalau misalkan ada soal cerita terus kemudian nggak ada gambarnya, bisa kalian gambar sendiri ya supaya memudahkan untuk mengilustrasikannya gitu ya. Jadi ini si segitiganya kita gambar aja yang asal aja lah, yang penting segitiga siku-siku. Hipotenusanya yang depan sudut siku-siku ya, berarti sebelah sini ini 20, berarti di sini 20, 12 nya bebas lah di mana aja ya, berarti yang sisi yang lainnya ini X misalnya. Terus kalau misalkan udah gini tinggal tulis rumus Pitagorasnya, C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. C nya si hipotenusanya tadi ya, yaitu 20, terus A nya misalnya 12 aja ya, dan B nya ini X kuadrat. Hitung ya, ini 400, 144 tambah X kuadrat, tinggal pindah ruas aljabar aja ya, nanti dapat si X kuadratnya berapa. Oke, yang nomor 4 sekarang sama, ini juga kayak nomor 3. Jadi ini bentuknya itu soal cerita tapi nggak ada gambar segitiga siku-sikunya ya, tinggal gambar aja lah sendiri gitu ya. Hipotenusanya ini 15, terus yang lainnya maksudnya berturut-turut saya berurutan, ini tuh 4x dan ini 3x gitu ya. Nah PR nya bukan PR ya, tugasnya mencari tahu keliling segitiga.
Nah, kalau misalkan mau cari keliling kan kita bisa jumlahkan aja ya semua sisi yang ada di sini nih. Ini jumlahin. Cuman masalahnya ini masih ada nilai X yang masih misterius, yang belum tahu berapa nilainya tuh. Jadi harus cari tahu dulu berapa si X-nya. Nah, jadi kita bisa carinya pakai rumus Pythagoras lagi ya, karena ini segitiga siku-siku nih. Bisa tulis kayak gini, C-nya ini 15 kuadrat, A-nya misalkan 4x kuadrat. Nah, ini kurungin ya karena ada dua unsur sini, terus ini 3x kuadrat. Nah, nanti kalian cari nilai X-nya dari sini ya, supaya bisa nyari kelilingnya berapa. Ini kelilingnya di sini, kelilingnya itu berapa. Jadi nanti dapetin nilai X-nya tinggal masukin ke sini gitu ya. Kita lanjut dulu yang ini nih. Ini 225 sama dengan ini 4 kuadrat, dihitung ya. Gini cara ngitungnya, 4 kuadrat berarti 16 ya. X kuadrat gitu ya, X yang dikuadratin, terus ini juga sama 3 kuadrat berarti 9, X kuadratin X kuadrat gitu ya. 225 ini berarti jadi 25 X kuadrat ya. Oke, ini 25 nya yang nempel sama X kuadrat ini pindah ruas ini, dia asalnya perkalian ya, nempel karena sininya jadi pindah ruas ini, jadi pembagiannya 225 dibagi 25 X kuadrat ya. Nanti ini hitung berapa gitu ya, nanti dapat X kuadratnya. Tapi kan ini masih kuadratnya, berarti harus diakarkan dulu si hasil dari ini. Nah, sehingga dapat nilai X nya. Nah, nanti kalau misalkan udah dapat nilai X nya berapa gitu ya di sini, nah masukin nih nilai X nya ke sini. Jadi 4 kali X nya berapa gitu ya, nilai X nya berapa ditambah 3 kali nilai X nya berapa, nanti tambah 15. Nah, udah deh hasilnya itu keliling dari segitiganya gitu ya. Jadi Pogi udah kasihin petunjuk jalannya gimana, kalian tinggal eksekusi sendirilah ya. Oke, lanjut nomor 5. Segitiga dengan panjang sisi 4, 5 dan 6. Nah, terus disuruh nentuin ini segitiganya lancip, siku-siku, sembarang atau tumpul. Ingat ketentuan ini ya, kalau misalkan si C kuadratnya itu lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka dia segitiganya tumpul. Oke, kalau misalkan C kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka dia siku-siku. Kalau si C kuadratnya lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka dia lancip. Nah, si C-nya itu ini bukan hipotenus ya di sini mah. Dia itu sisi terpanjangnya. Terpanjang. Sisi terpanjangnya. Jadi misal di sini tuh ada sisi segitiganya 4, 5, 6, berarti yang paling panjang kan 6 ya. Nah, ini sisi terpanjang si C-nya. Gitu ya. Jadi kita cobalah simulasi ya. C berarti 6 ya. Terus A-nya bebas mau 4 sama 5 ya terserah gitu ya, bebas. Ini 4 misalnya, ini 5. Nah, kita cek sekarang si C-nya berarti C kuadratnya ya. Berarti ini 6 kuadrat. Berarti 36 hasilnya ya. Nah, kita bandingin sama ininya. Kita ngitung A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya kan berarti 4 kuadrat ya. Dan B-nya berarti jadi 5 kuadrat. Ini kan jadi 16 tambah 25 berarti jadi 41. Nah, mana yang paling gede? Kita lihat ya. Jadi yang paling gede ini kan ya, jadi tandanya begini sehingga dia segitiga lancip ya. Udah gitu ya, ini nomor 5 kurang lebih jawabannya gitu. Nah, cara nomor 5 bisa kalian pakai di yang nomor 6 ya. Nih nomor 6 disuruh nentuin jenis segitiga tumpul yang mana aja nih. Kalian cek ini apa segitiga apa, ini segitiga apa, ini segitiga apa, ini segitiga apa gitu ya, satu-satu. Sip. Lanjut yang nomor 7. Ini tinggal dicek di tabel triple Pythagoras ya, pernah ditulisin di catatan atau di modul juga ada itu ya. Kalian bisa cek mana yang bukan triple Pythagoras. Terus nomor 8 ini ada segitiga siku-siku khusus yang ada sudut 30 derajat gitu ya.
yang sepaket sama 60 derajat. Jadi, kalau misalkan di sini 30 derajat, pasti sebelahnya 60 derajat gitu ya. Atau kalau misalnya diketahuinya 60 derajat, di sini ini kosong misalnya gitu ya, maka sini udah pasti 30. Jadi 30 sama 60 itu udah sepaket, biasanya udah sepasang. Yang membedakan nanti paling yang versi yang 45 derajat. Nah, ini mah 45 sama 45 lagi gitu ya, si pasangan segitiganya itu. Nah, Polgi coba review lagi yang nomor 8 ini gimana cara ngerjainnya. Jadi ini ada segitiga, sudut A nya 30 derajat, terus si AB nya ini 5 akar 3 itu ya. Terus panjang BC nya dan AC nya ditanyain, BC ini berapa, ini berapa lah ya. Oke, gimana cara ngerjainnya? Kalian bisa bikin segitiga pembandingnya dulu gitu ya, yang pernah Polgi kasih di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada segitiga yang bentuknya segitiga siku-siku lah ya, bentuknya begini, terus ada 30 derajat dan 60 derajat gitu ya. Sisi di antara sudut 30 sama 90 derajat selalu pembandingnya tuh ini akar 3. Ini 60 sama 90 itu 1, dan yang 30 sama 60 ini 2. Selalu perbandingannya kayak gini. Nah, sekarang tinggal cari yang BC dulu lah ya. Misalkan BC ini yang ditanya nih, ini berapa nih? Oke, sekarang kita tulis di sini BC. Kita lihat segitiga pembandingnya sebelah nih, yang kalian gambar sendiri ya. Itu 1 di sini ya pembandingnya ya. Ini sama ini sesuainya, ini 1 sama dengan yang diketahui. Lihat yang diketahui di soal kan ini ya, 5 akar 3. Nah, 5 akar 3 ini dibandingin sama yang akar 3 ya. Ini akar 3. Nah, sekarang tinggal di kali silang aja gitu ya, atau kalian mau coret langsung si akar 3 nya sini juga boleh gitu ya. Ini kan jadi tinggal sisa 1 ya. Jadi BC sama dengan 1 kali 5, 5 gitu ya. Nah, udah deh, dapat BC nya nilainya 5. Ini udah jelas kelihatan jawabannya ya. Nah, nggak apa-apa lah, kita lanjut yang si AB nya. Kalau AB nya, nah pembandingnya apa nih? AB yang bawah ini ya. AB pembandingnya akar 3. Berarti di sini akar 3. AC ya, bukan AB, AC. Salah yang ditanya tuh AC. AB mah udah diketahui ya di soal. AC yang ini nih ya. Pembandingnya adalah angka 2. Sama dengan yang diketahui di sini 5 akar 3 per tadi akar 3 ya pembandingnya. Ini akar 3. Wah, tinggal dicoret aja nih ya. Coret akar 3-nya kali silang. Ini AC sama dengan 5 kali ini 5 kali 2 ya, jadi 10 gitu ya. Bukan bener jawabannya gitu. Gitu ya. Nomor 8 kurang lebih kayak gitu caranya. Nah, terus yang nomor 9. Kapal berlayar sejauh 90 km. Ini ada soal cerita yang enggak ada gambarnya. Kalian harus bikin ilustrasinya sendiri ya. Nah, kita coba baca lah ya. Kapal berlayar 190 km ke arah timur. Timur itu berarti ke kanan ya. Ini timur. Nah, oke. Ini 90 km cina ya. KM. Nah, terus udah ke sini kapalnya tuh ya. Terus dia bergerak ke atas ke utara ya. Ke utara kan berarti ke atas ini ya. Nah, oke, sejauh 120 km. Nah, yang ditanya jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal. Jarak terpendek itu maksudnya adalah lintasan yang ditempuh ya, tapi yang terpendeknya ini kan dia melintas ke sini 90, ke sini 120. Cuman ini bukan jarak terpendek ya, karena kalau jarak terpendeknya itu dari sini sampai sini, ini terpendek nih. Ini yang warna merah nih ya. Nah, kalian harus hitung ini berapa nih. Tinggal gunakan Pythagoras ya, lagi-lagi ini kan segitiga siku-siku ya. Kalau misalkan di gambarin ya, tinggal pakai rumus Pythagoras yang C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat ya. Nanti kalian tinggal cari sendiri lah ya. C nya itu yang ini, A sama B nya terserah lah mau yang mana. Tinggal hitung seperti nomor yang sebelumnya ya, apa tadi udah dibahas. Oke, lanjut lagi yang nomor 10. Ada tiang berdiri tegak di atas permukaan tanah. Sama nih ya, soal cerita nggak ada gambarnya, berarti bikin sendiri gambarnya.
Ini ada tiang lah ceritanya, tiang nancep di tanah, ini tanahnya di sini, terus tepasin lah ininya. Ini garis yang hitam ini tanahnya lah ya ceritanya, nih tiang. Nah ini tiangnya ya, nancep di tanah sini, terus diikatkan, tali diikatkan pada ujung atas tiang. Jadi ini talinya nih ya, ini kan atas tiangnya, ini talinya diikatkan, terus dipatok di tanah di sini, dipatok tuh ditancepin di sini nih ya. Nah ini patoknya nih ya, udah kelihatan segitiga siku-sikunya ya. Jika panjang tali yang menghubungkan ujung tiang dengan patok, ini ujung tiang sama patok ini 17 meter. Jarak patok ke tiang, patok ini ya di sini ke tiang ini jaraknya 8 meter. Tinggi tiangnya berapa? Ini X lah misalnya ya. Ya tinggal Pitagoras lagi ya. Kalian tinggal gunakan rumus C kuadrat A kuadrat B kuadrat gitu ya. Nah, Pogi bantu mengilustrasikannya aja ya. Oke, untuk udah kita lanjut lagi di yang nomor 1 esai. 1 esai ini ya sama ya kayak soal nomor sebelumnya di atas ya. Kayaknya nggak usah dibahas di sini. Terus yang nomor 2, keliling belah ketupat. ABCD adalah 60. Keliling itu kan jumlah semua sisi ya, ini Pogi biru ini tambah ini tambah ini tambah ini, namanya juga keliling ya, mengelilingi sini. Sifat belah ketupat itu semua sisinya itu ini sama panjang ya. Berarti kalau misalkan mau cari sisi AB ini berapa ya, tinggal 60 dibagi 4 aja kan, ini ada 4 sisinya yaitu 15, jadi 15 ya. Oke, terus ini juga 15, ini 15 15. Nah, oke. Terus panjang BD itu dari sini ke sini, pakai warna merah aja ya. Ini BD, ini yang mana BD ya, itu 18. Kalau misalnya kita bagi, ini kan ada tanda sama ya, ini artinya ini sama, berarti kalau misalkan dari sini ke sini 18, ujung ke ujung 18, berarti kan kalau dibagi 2 jadi ini 9 ya, 9. Tinggal cari AC. AC itu dari sini sampai sini nih ya. Nah, kalau misalnya untuk nyari AC, kita minimal cari tahu inilah ya, si dari titik tengah ini ke sini berapa nih. Nanti kan tinggal dikali 2 ya, tambahin sama ini untuk nyari AC. Nah, maksudnya jadi di sini ada segitiga siku-siku yang bisa kita ambil untuk mencari tahu si titik tengah ini ke sini tuh berapa nih. Ini X lah ya, yang Pogi tulisin X itu, ini 9. Ini 15. Nah, cari dengan menggunakan teorema Pitagoras itu ya. Oke, Pogi kayaknya nggak akan jelasin pengerjaan ini ya, udah di atas sudah ada contohnya. Tinggal cari tahu panjang dari sini ke sini berapa gitu ya. Nah, AC-nya berarti tinggal kaliin 2 ya. 2 kali sama hasil dari si X ini berapa nih ya. X ini berapa nih. Udah deh dapat AC-nya gitu ya. Sip, itu yang nomor 2. Nomor 3, ada segitiga yang sama kayak nomor 8 tadi ya. Kalau misalkan ada yang begini, kalian bikin dulu segitiga pembandingnya ya, gambarnya sendiri, ilustrasinya. Oke, kalau di sini 30, selalu pasangnya pasti di sini 60 ya. Ini 30, ini 60 ya. Oke, ingat antara sudut 30 sama 60 itu pembandingnya ini 2, 60 sama 90 ini 1, dan 90 ke 30 itu akar 3 ya. Ini harus hafal nih. Nah, sekarang kita mau cari di sini tanyanya luas ya, luas segitiga ABC. Kalau luas kan alas kali tinggi dibagi 2. Ini alasnya yang ini nih ya. Ini alasnya, ini tingginya. Alas tuh alias si BC-nya ya. Berarti harus cari tahu BC-nya dulu berapa nih. BC ya. Kita ini simpan dulu, kita cari BC di sini. BC pembandingnya apa nih BC? BC kan di bawah sini ya. Pembandingnya berarti sama akar 3 nih. Akar 3 sama dengan yang diketahui 12. Berarti 12 per pembanding 12 itu adalah 2. Dah, tinggal kali silang aja ya. Ini kalian bisa coret dulu sama 2 di bawah, ini jadi 6, ini 1, tinggal kali silang aja. BC kali 1 ya tetap BC. Terus 6 kali akar 3 jadi 6 akar 3. Sip ya.
BC nya udah dapat nih. BC itu alias si alasnya ya. BC ini 6 akar 3. Nah ini bagi 2 ya, tinggal kali yang satu lagi nih, berapa yang tingginya. Tinggi itu si alias si AB nya. AB per pembanding AB itu adalah 1 nih ya. Jadi AB per 1 sama dengan yang diketahui ini 12 per 2 ya, karena pembanding 12 ini 2 sini nih. Tinggal kali silang aja, AB kali 2 jadi 2AB sama dengan 12, jadi AB nya 12 dibagi 2 jadi 6. Udah deh, dikaliin aja. Nah udah semuanya ada, tinggal kaliin aja. Ini cara ngaliin dengan bilangan yang ada bentuk akarnya gini, kalikan aja angka yang di luar akar ini ya, 6 kali 6 36, nanti tempelin si akarnya. Nah gini ya, per 2 ini bisa ya, 36 bagi 2 berarti jadi 18. Nah gitu, 18 akar 3 cm persegi itu ya. Ini cara untuk menentukan atau menghitung kalau misalkan ada bilangan bentuk akarnya ya. Oke, kalian bisa ulang lagi lah di videonya ini, di rewind aja kalau ada yang masih perlu penjelasan ulang. Nomor 4 ini sama kayak nomor 10 PG tadi ya, kayaknya nggak usah Pogi jelasin lagi lah ya, kalian bisa hitung sendiri. Tapi kayaknya ini ada beda sedikit nih, nggak apa-apa kita bahas ya. Andi berjalan 30 meter ke arah utara nih, gambar 38 meter maksudnya. 38 ini ke utara set gitu ya. Ini 38 meter. Terus belok ke barat, aduh sebelah kiri ya. Terus dulu ya, ini sini ke utara ya 38 meter, terus ke barat ya ke sebelah kiri itu, aduh kepanjangan ya. Kalau 9 meter segini ya, kurang lebih lah segitu, lebih pendek intinya dari ini 9 meter. Terus ke selatan berarti ke bawah sini nih ya, ke bawah ini 26 meter ya, kurang lebih segini lah 26 ya, karena nggak boleh lebih panjang dari yang 38. Ini 38 nya lebih panjang. Nah oke, sekarang ditanyain hitung jarak Andi sekarang dengan tempat semula. Sekarang Andi di sini nih ya, di tempat semulanya tadi sini nih. Ini bisa ada garis yang bisa menghubungkan mereka, ini jarak terpendeknya ya. Nah untuk cari yang ini berapa, kalian bisa pakai garis tambahan di sini ya, yang bisa dibentuk jadi segitiga siku-siku sini ya. Ini 9 berarti ya, sama kayak ini. Ini sisanya berapa nih? Ini kan dari atas ke bawah itu 38, terus ini 26. 38 kurang 26 aja ya, berarti di sini tinggal sisa 12. Nah tinggal cari ini ya, ada segitiga siku-siku yang biru ini, yang ininya 9, ininya 12, ininya berapa nih, itu udah deh dapat nanti jarak Andi sekarang di tempat pengumuman berapa. Oke, nomor 5 ini nggak usah ya Pogi, skip aja nomor 5, nggak usah dikerjain. Jadi kalian maksimal bisa ngerjain sampai nomor 4 esai gitu ya. Nah tapi nanti situasional, nanti Pogi akan minta kalian kerjakan yang mana aja pas di kelas ya. Oke gitu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.